Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Wa ala alihi wa ashabihi. Amma ba'd. Hadirin hadirat ikhwan dan akhwat, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa bertemu kembali, kita bisa berjumpa kembali dalam rangka untuk mencari ilmu. Kita bisa duduk di sini. Ini semuanya atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak semua orang bisa hadir di majlis ilmu, tidak semuanya. Ketika kita bisa duduk di majlis ilmu, ini merupakan nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, dan wajib kita bersyukur atasnya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang itiba kepada beliau. Insyaallah kita akan kembali membahas kajian kita, yaitu kajian adab dalam Islam. Kajian adab seorang muslim. Seorang muslim itu harus memiliki adab. Seorang muslim itu harus mempunyai adab yang baik. Nah, setinggi apapun ilmu seorang, kalau tidak memiliki adab, maka ilmu itu rasanya nggak ada apa-apa. Misal orang, masya Allah dia banyak hafalan hadisnya, misalnya, dia bisa bahasa Arab, masya Allah, banyak sekali. Kemudian dia ternyata seorang tua itu suka nudai orang tua, misalnya. Baik tidak orang itu? Manfaat ke ilmunya? Tidak. Tidak ada manfaat. Tidak ada manfaat. Nah, maka inilah pentingnya kita mempelajari adab. Pentingnya apa? Mengkaji adab, agar kita itu menjadi manusia yang beradab sesuai dengan Islam. Agar kita sebagai muslim berakhlak seperti akhlaknya Rasulullah. Kita mencontoh beliau, kita meniru beliau. Dengan apa kita mencontoh meniru akhlak beliau Rasulullah? Mempelajari hadis yang berkaitan masalah adab. Nah, kita bahas pada malam ini adalah adab-adab berbicara, adab-adab berbicara. Nah, hendaklah seorang muslim itu menjaga lidahnya, menjaga lisannya. Harus menjaga lidahnya dan lisannya, dijaga. Jangan asal ngomong, tidak memikirkan dampak yang diucapkan. Maka orang muslim itu harus memikirkan dampak yang akan dia ucapkan tersebut. Baik enggak kira-kira setelah diucapkan itu? Dampaknya bagaimana untuk dirinya dan juga untuk orang lain? Ini perhatikan ya, sebagaimana yang disabdakan di rawahu di hadis di kitab Al-Musnad Ahmad bin Hanbal disebutkan, innal rajula la yatakallamu bil kalimati yudhiku biha julasa'ahu yahwi biha min ab'adil saraya. Innal rajula, sesungguhnya seorang hamba berbicara dengan perkataan yang membuat tertawa teman-teman dulunya, tetapi itu bisa membuatnya jatuh ke dalam kebinasaan lebih jauh daripada bintang suraya. Juga disebutkan di hadis rawahu Bukhari, inna 'abda yatakallamu bil kalimat. Seorang hamba
mengucapkan sebuah kalimat ma tabayyana fiha yazidu biha fil nari ab'ada min bayasir. Seorang hamba mengucapkan satu kalimat tanpa diintip dahulu, yang karenanya dia bisa melemparkan, mencampakkan ke neraka sejauh antara jarak ke timur. Ini apa akibat tidak menjaga lisannya? Ya, tidak menjaga lisannya. Nah, maka jamaah semuanya kita harus memikirkan ya, kita ucapkan itu baik atau tidak. Jaga lisan lebih baik. Kemudian yang kedua, berkatalah yang baik, kalau nggak bisa baru diam. Kalau kita tidak bisa mengucapkan hal-hal yang baik, maka diam lebih utama. Nah, kalau kita nggak bisa mengucapkan hal yang baik, dia lebih utama. Orang yang diam itu bagus. Ya, sebagaimana yang Nabi sampaikan dari Sahih Rawal Bukhari, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Hendaklah dia berkata baik atau diam. Nah, kemudian ada yang tulisan ketiga, perkataan yang baik adalah salah satu pintu sedekah. Kalimat yang baik merupakan sedekah. Pikirkan ya, ternyata berkata baik saja merupakan sedekah. Nah, ya sebagaimana disebutkan dari Sahih, Nabi bersabda, "Kullu sulaman an-nasi 'alaihi sadaqah, kullu yawmin tad'u fi syar, ya'dilu baina itsnain sadaqah, wa yu'idu ar-rajulu 'ala dabatihi wa yahmilu 'alayha wa yanfa'u 'alayha mata'aha sadaqah, wal kalimatu thayyibatu sadaqah." Nah, persendian manusia itu menanggung kewajiban untuk bersedekah setiap hari di mana matahari terbit padanya. Berbuat adil di antara dua orang yang berselisih juga merupakan sedekah. Membantu seorang untuk menaikkan barangnya ya ke atas kendaraannya juga merupakan sedekah. Kemudian perkataan yang baik, wal kalimatu thayyibatu sedekah. Perkataan yang baik adalah sedekah. Ini hadis sahih rawahu al-Bukhari. Nah, maka perkataan yang baik merupakan sedekah. Kemudian perkataan yang baik itu bisa menjauhkan pemiliknya dari api neraka. Berkata baik saja ternyata pahalanya, keutamaannya selain diberi pahala seperti orang bersedekah, dia dijauhkan dari api neraka. Dia dijauhkan dari api neraka. Nah, sebagaimana disebutkan dari Adi bin Hatim, An-Nabi sallallahu alaihi wasallam dzakara an-nara fa asyara wajhihi fa ta'awwadha minha. Tsumma dzakara an-nara fa asyara wajhihi fa ta'awwadha minha. Tsumma qala ittaqun nara wa la tushriku. Faman lam yajid falyu'min tayyibah. Nabi menyebutkan tentang neraka. Nabi sebutkan tentang neraka, penghuninya, kemudian jenis adabnya, sisaannya. Maka Nabi malaikan wajahnya. Kenapa? Nabi takut. Nabi takut. Lalu memohon perlindungan kepada Allah ya dari neraka itu. Kemudian beliau menyebutkan lagi tentang neraka. Lalu beliau kembali malaikan wajahnya karena takut. Lalu memohon perlindungan darinya. Kemudian dia bersabda, takutlah kalian kepada neraka. Takutlah terhadap neraka. Walau syaitan, meskipun hanya membentengi diri dengan apa? Sebelah kurma. Artinya apa? Engkau takut neraka, engkau takut, sedekahlah. Sedekah itu merupakan penghalang seseorang dari siksa api neraka.
mumpung kita masih hidup di dunia ini, punya peluang rezeki, harta, sedekah. Jangan nunggu kaya raya baru sedekah. Ya kalau sampai umurnya. Ya kalau kaya atau enggak, nah ya kan? Dari tujuan bagaimana kita ada mampu sedekah, ya kan? Kemudian, faman lam yajid, jika enggak punya, jika apa tidak mempunyai apa suatu hal yang sedekah enggak punya, enggak ada. Mungkin dia miskin. Nah, fa bi kalimatin thayyibah, hendaklah dengan perkataan yang baik. Ternyata di sini perkataan yang baik ya bisa menjauhkan dari api neraka. Nah, ya. Kemudian yang keempat, adab yang keempat, dianjurkan untuk sedikit berbicara. Dianjurkan untuk sedikit berbicara. Nah, artinya apa? Jangan banyak ngomong, jangan banyak berbicara. Karena orang yang banyak bicara itu akan mudah terjatuh dalam perbuatan dosa. Nah, awalnya dia bicara yang mubah aja, bicara mubah, menciptakan lapangan kerjaan yang tadi, ya, mubah awalnya mubah. Tiba-tiba apa? Dia bisa terjatuh perkara yang lain, ngomongin orang, misalnya ya, gunjing orang, gibah orang, atau mungkin dia kan berkita yang bohong. Tujuannya apa? Agar orang bisa tertawa. Ini juga tidak boleh. Tidak boleh. Makanya bagaimana sedikit aja bicara, jangan banyak berbicara. Nah, sebagaimana yang Nabi sampaikan dari Rawi ini, wa inna abghadakum ilayya wa a'adakum inni majlisan yaumil qiyamati tantharun. Nabi katakan, sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya di antara kalian dari itu pada kiamat kala adalah orang-orang yang banyak bicara. Ternyata orang yang banyak bicara itu dibenci oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kita semuanya ingin mencintai Rasul juga, Rasul cinta kepada kita. Meskipun kita belum bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita ingin dibangkitkan hari kiamat dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pengen semuanya dibangkitkan. Yang mampu umat Muhammad SAW mencintai beliau, semuanya pengen dibangkitkan bersama Nabi SAW. Begitu berjumpa beliau, ternyata di sana ada orang-orang yang Nabi benci, bahkan dibangkitkan Nabi juga jauh dengan Nabi SAW, tidak berdekatan. Siapa mereka? Sarun, orang yang banyak bicara. Orang yang banyak bicara. Nah, maka mulai sekarang sudah tahu ilmunya. Kalau berbicara itu tahan dulu, ini baik atau tidak. Kalau tidak baik, diam. Kalau baik, ucapkan. Kemudian, kalau itu karena berubah, bicara aja ya sedikit saja. Jangan banyak bicara, nanti bagaimana? Jatuh berkeliruan, akhirnya bagaimana? Rasul benci. Kalau dibalikkan tidak bersama dengan Rasulullah SAW, kan merugi. Ini gara-gara perkataan saja ya. Nah, yang ke-5, waspada dari perbuatan riba atau menggunjing. Waspada dari perbuatan riba. Allah firman, "Wala yaghtab ba'dukum ba'dha." Dan janganlah sebagian kalian menggunjing sebagian yang lainnya. Tidak boleh riba. Ya, maka ulama sepakat ada khilaf yang namanya kita itu hukumnya haram ya, tidak dibolehkan ya, tidak dibolehkan. Ulama sepakat ya. Nah, kalau tadi sudah ya, sudah kan? Berapa ya? Lanjut di mana? Nah, ghibah yang dibolehkan sudah. Nah ya, ada 6 yang dibolehkan. Kita ulang kembali. Apa yang pertama adalah
orang yang terzalimi atau teraniaya, dia boleh mengajukan kezalimannya kepada pemerintah atau hakim. Orang yang terzalimi, antum terzalimi seorang dipukul misalnya, sudah antum datang kemana? Ke kantor polisi. Wahai Pak Polisi, ada orang misalnya namanya Fulan, boleh sebutkan. Hanya menyebutkan apa? Kezalimannya itu saja. Nah, jadi ini dibolehkan. Ya, begitu pula ke hakim juga boleh, ke hakim. Misalnya apa? Ke hakim itu, ya seseorang wanita atau istri misalnya, dia dipukul-pukul suaminya misalnya contoh aja, dia kemana ngadunya? Ke hakim. Hakim nanti akan berikan teguran, berikan nasihat, begitu biasanya. Nah ya, jangan ditakan ke siapa? Temannya. Jadi apa nanti? Ghibah itu bukan pada tempatnya. Bukan pada tempatnya. Di sini disebutkan orang zalim itu boleh mengajukan menceritakan orangnya kepada siapa? Pemerintah atau hakim. Jelas pemerintah hakim tempatnya untuk mengadukan masalah. Lalu kita kan ke orang lain. Ini nggak ada satu tempatnya. Nggak bisa apa? Memberikan hukuman. Yang hukum orang zalim itu siapa? Penguasa. Nah, contohnya banyak ya, tadi intinya Abdul Zalimi, ya, kemudian yang zalimi itu diberikan hukuman harus mengajukan kepada yang memberi hukum. Nah, yang kedua, apabila bermaksud meminta pertolongan untuk merubah kemungkaran, minta tolong, ya, tujuannya apa? Untuk merubah kemungkaran. Juga sama, ingkar mungkar haknya siapa? Penguasa. Misalnya ada tetangga antum jual miras misalnya, dan jual narkoba. Nah, antum laporkan ke mana? Ke sini ya. Orang yang bisa ingkari kemungkaran, siapa di sana? Juga penguasa. Nah, kita kan lapor saya orang ini namanya bulan jual narkoba misalnya. Ya. Yang ketiga meminta fatwa. Ketika minta fatwa, ini kepada siapa fatwa di sini? Kepada mufti. Karena mufti yang berikan fatwa. Seperti mengatakan, aku telah dizalimi oleh fulan, mana? Iya. Telah dizalimi fulan dengan begini dan begitu. Minta fatwa ya pada mufti. Nah, ini ada hadisnya sebenarnya, tapi ada lupa ya, dilupakan. Tentang salah sahabat yang menceritakan masalah, ya, tentang masalah keburukan seorang ya. Nah, mungkin minggu depan saya bawakan hadisnya. Yang keempat adalah untuk memperingatkan dan menasihati kaum muslimin agar tidak berbuat keburukan, dengan syarat bertujuan memberikan nasihat. Nah, yang kelima, orang yang dipuji, seseorang yang terang-terangan melakukan perbuatan fasik dan bidah. Orang terang-terangan, dia tidak sembunyi-sembunyi berbuat fasik, kebidahan itu tidak sembunyi-sembunyi, tapi apa? Terang-terangan. Contoh dia ada kefasikan apa? Orang minum khamar, minum keras, mabuk, barangnya bangga banget. Apa tak puasa, mampu sebentar. Kita boleh sampaikan ke orang ya, orang itu kan mabuk gitu. Nah, terang-terangan tujuannya apa? Biar dia berhenti dari perbuatan fasik tersebut. Abang sengaja nggak sholat, terang-terangan nggak sholat, dia bangga banget. Aku nggak sholat tadi. Saya juga tidak. Kenapa? Ya susah aku lah. Bisa ya. Boleh kita katakan ya, dia nggak sholat orang itu. Jangan kawan sama mereka. Tujuannya apa? Agar dia berhenti dari apa? Meninggalkan perbuatan sholat tersebut, sehingga dia kembali mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga tentang al-bidah. Orang yang kebidahan, ini jelas orangnya si fulan. Dan kebidahan ya sudah berikan sabut nama boleh, jangan duduk nama
kajian fulan bin fulan. Kenapa? Dia ahli bidah misalnya. Ya. Nah, contoh yang bisa kita terima semuanya, contohnya adalah orang sholat menggunakan bahasa Indonesia misalnya. Apa hukumnya bidah? Gak boleh. Ya, karena Nabi gak ajar kan, kayak dia Nabi gak ajar kan. Contoh kan ya. Boleh sebut jangan ikut orang itu. Kajian Nabi bukan membuat bidah. Kemudian yang keenam, untuk memperkenalkan diri atau untuk memperkenalkan. Seperti jika seorang dikenal dengan gelar. Contohnya adalah al-a'mas, orang yang lemah penglihatannya, atau al-arad, si bincang, atau al-a'ma, si buta. Tetapi haram jika yang dimaksud adalah mencela kekurangannya. Jadi menyebut orang di sini kekurangan di sini tujuannya bukan untuk mencela, tapi untuk apa? Untuk apa tadi? Untuk memperkenalkan. Misal, itu agak bahasanya kurang. Ya, contohnya adalah antum misalnya masuk ke sebuah komplek apa misalnya? Komplek Gaza misalnya. Ada komplek Palestina, ada komplek Gaza soalnya. Misalnya komplek Gaza. Nah, di situ ada namanya siapa? Rino misalnya, Rino. Rino itu banyak di sini, Bang. Itu Rino yang misalnya contoh aja, contoh ini jangan hati. Yang hitam legam itu, contoh aja ya. Tapi apa maksudnya bukan mencela, bukan. Karena namanya banyak Rino, ada Rino yang hobi mancing, Rino apa lagi, ya kan? Isinya 4 misalnya. Tapi dia cari Rino yang hitam. Oh ya itu ada kesana loh. Jadi contoh saja ya, contoh. Jangan tersinggung ya namanya gitu ya. Ada namanya Rino sih. Berapa orang? Masya Allah, ramai juga. Nah, paham di sini ya, maksudnya tenang ya. Nah, lanjut. Beberapa hal yang harus diperhatikan ketika melakukan ghibah yang dibolehkan. Ingat, hukum atau ghibah itu hukumnya haram. Ijma ulama nggak boleh ghibah. Dibolehkan hanya kata dia aja. Hanya itu aja namanya. Kemudian kalau berapa hal yang harus diperhatikan ketika menjalankan ghibah yang dibolehkan. Yang pertama, ikhlas karena Allah dalam niat. Betul-betul ikhlas karena Allah. Lillah dia. Nah, berbuat. Contohnya mengadu kezaliman ke penguasa, dia ikhlas dari cara. Gak ada yang lain. Nah, yang kedua, sebisa mungkin tidak menyebutkan nama orang tertentu secara langsung. Sebisa mungkin ya. Tinggalkan menyebut nama. Kalau mau terpaksa harus sebutkan. Tapi sebisa mungkin apa dihindari. Yang ketiga, hendaklah Anda menyebutkan tentang saudara Anda seagama dengan sesuatu yang mubah pada dirinya. Artinya nama semua muslim itu harus dikatakan hal yang mubah, sebutan namanya, bukan perkara yang diharamkan. Nama binatang misalnya tidak boleh. Yang keempat, harus menekankan kembali dengan yakin bahwa ghibah yang dilakukan tersebut tidak akan menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Ini poinnya. Daripada faedah yang ada. Harus apa? Menekankan kembali bahwa ghibah yang dilakukan itu tidak menimbulkan kerusakan yang lebih besar. Contoh orang mabuk sembarangan, aku ghibahin dia. Maksudnya dia tidak ikut-ikutan kan? Nah, ternyata apa dampaknya? Dengan dampaknya dibunuh, nanti marah, bawa parah atau dibunuh. Maka jangan ya, paham di sini? Paham belum? Nah, lanjut. Sebab-sebab yang memicu munculnya ghibah. Sebab-sebab yang memicu munculnya ghibah. Yang pertama, melampiaskan amarah. Yang pertama, melampiaskan rasa amarah. Artinya dia punya rasa dendam. Dia punya rasa dendam. Dendam kesimpulan, udah. Akhirnya apa? Mungkin tersinggung perkataan, tersinggung apalagi perbuatan, tersinggung status misalnya. Lucu ya dengan status misalnya ya. Akhirnya apa? Oh ya, marah. Akhirnya bagaimana? Melampiaskan amarahnya itu, akhirnya apa? Berbuat ghibah. Ini nggak boleh.
Dan orang seperti ini hendaklah senantiasa ingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Man kadzdzaba ghaidan wa huwa qadirun 'ala an yunfidahu, da'ahu Allah 'azza wa jalla 'ala ru'usil khalaiq yaumil qiyamah, hatta yukhayyiru Allah min khud'i ma syaa." Ya, perhatikan sini ya. Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu mengeluarkan. Orang itu emosi, disinggung orang emosi. Dia mampu mau meninju itu mampu, mau maki-maki mampu, ya, mau gibahi juga mampu. Tapi apa? Dia tahan. Dia apa? Tahan amarahnya, tahan emosinya. Apa keutamanya kelak dari kiamat? Allah akan memanggilnya di hadapan seluruh makhluk. Fulan maju. Allah kumpulkan semuanya. Fulan maju ke depan. Apa ini Allah? Maju aja sudah. Pilih bidadari yang kamu sukai itu. Allah. Lihat di sini apa? Tak pengen kita jamaah sama bidadari. Pengen tak? Pengen usah laki-laki pengen ya. Kalau tak pengen ya, jadi tak terima. Ya kan? Semuanya pengen. Ya kan? Maka kalau kita emosi, tahan emosi kita. Tahan amarah kita. Gara-gara status tersinggung, mati, jatuh kesalahan. Gara-gara apa lagi? Ucapan, omongan, guru. Karena guru saja bisa nggak orang tersinggung? Bisa. Guru nama bawa nama orang tuanya, guru memojokkan, menyudutkan, ini lagi. Nah ya, maka ingatlah, jangan sampai kita meluapkan amarah kita, tahan. Ini aku utamanya. Jadi apa? Allah akan panggil dari kiamat kelak di hadapan seluruh makhluknya. Untuk apa? Suruh milih dari yang mana dia sukai. Dari yang cantik, cerita, usianya muda terus, masya Allah ya. Udahlah, pokoknya dari pilih ada apa-apanya lah, pokoknya. Gak ada apa-apanya sama sekali. Nah ya. Kemudian yang kedua, ingin menyelarasi rekan-rekan dan berbahasa basi kepada teman. Dan hendaklah dia senantiasa mengingat Rasulullah, "Ma'tamas ridwan nas, bisalatillah wa kalamullah lana." Barang siapa yang mencari ridwan manusia dengan mengabaikan kemurkaan Allah, niscaya Allah akan menyerahkannya kepada manusia. Ya. Nah, yang ketiga, ingin mengangkat dirinya dengan merendahkan orang lain. Nah, di sini juga banyak ya, pengen diangkat dirinya kan, pengen dia lebih kedudukannya diberikan teman-temannya. Kemudian bagaimana dia akan jatuhkan teman yang lain? Misal dalam hal kerja apa misalnya? Karena nggak banyak orang kerja yang berat-berat. Contoh ini jual beli proyek misalnya. Contoh ringan saja ya. Nah, dia 5 orang bisa nyambal semuanya. Saya nyambal, bos sambal bisa. Karena dia adalah bosnya, dia pengen lebih dari yang lain. Dia katakan, betul bang, semuanya bisa buat sambal, tapi paling enak sambal saya. Simpulan tuh kadang kasinan. Ingat, dia tujuannya mengangkat dirinya dengan orang lain. Maka muncullah apa? Memicu perkara hibah. Gak boleh, ya. Nah, maka obat sifat ini adalah senantiasa menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu, ya, dan dia menyadari senantiasa bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik daripada dan lebih abadi. Kembali, dia menyadari bahwasanya bahwa apa yang ada di sisi Allah itu lebih baik dan lebih abadi. Jadi bagaimana sudah, gak usah makan di sendiri, gak usah. Kalau bisa bagaimana kita tawadhu dari depan manusia, tawadhu. Atau mungkin merasa lebih baik dengan skill apa aja, atau tawadhu saja sudah. Itu lebih baik daripada mengangkat diri sendiri. Oh, akhirnya apa? Memicu untuk perkara riba tadi. Memang sih sifat itu baik, tapi tapi ini nggak benar. Yang keempat, sebab-sebab yang memicu munculnya riba keempat adalah main-main dan bersenda gurau. Nah ini kadang gurau aja awalnya ya.
Nanti apa akhirnya? Ghibah orang, ya. Nabi bersabda, "Wailul lilladzi yuhadditsu fayadhibu liyudhika bil yawm. Wailul lahu. Celakalah orang yang mengucapkan sesuatu lalu dia berdusta untuk membuat orang-orang tertawa. Dengan sebab ucapan yang sebut celakalah baginya. Orang membuat cerita bohong karena sebut nama orang. Ya, maka nggak boleh bergurau-gurau. Ya, sendagurau yang bohong itu nggak boleh. Nah, sendagurau yang bohong tidak boleh. Membuat cerita yang bohong nggak boleh. Ada orang tertawa nggak boleh. Ini sebab memicu munculnya ghibah. Kalau gurau itu bukan ubah ya, gurau biasa itu bercanda itu biasa aja ya. Tapi kalau gurau yang disebut ingin buat orang tertawa dengan cara berdusta, cerita palsu, itu baru hukumnya haram. Nggak boleh ya. Yang kelima, iri dan dengki. Iri dengki juga merupakan sebab memicu munculnya ghibah. Apa itu iri? Apa itu dengki? Ada yang tahu? Tidak ada murajaah ya. Apa itu iri? Jul. Apa itu iri? Apa itu hasad? Mana kata? Apa yang sama? Kalau orang itu bukan iman. Dengki. Ini ada dengki ya. Halo. Apa aja ini? Iya, belum. Apa ini? Tidak menyukai nikmat pada orang lain. Wah, kalau lagi Tidak senang nikmat pada orang lain dan menginginkan nikmat itu hilang. Nah, ya. Nah, benar ya. Ada beda ya. Nah, ada beda. Kalau kita tidak suka dengan contoh ya, orang nggak suka dengan orang lain itu mendapatkan nikmat. Namanya apa? Ya udah, harus sebut aja. Iri misalnya. Kemudian kalau orang lain melihat orang lain mendapat nikmat dan ingin nikmat itu hilang darinya, namanya apa? Dengki. Sah ya. Sebagaimana yang Nabi sampaikan, la taj'alni fi qalbi 'abdin al-iman wal hasad. Tidak akan berkumpul dua hal dalam hati seorang hamba, iman dan dengki. Jadi ini di sini perkara dengki, ya iri kepada orang lain, dia lebih, ya orang lain memiliki kelimpahan yang lebih, kemudian ingin nikmat itu hilang, itu akan menimbulkan perkara ghibah. Ini contohnya banyak ya, misalnya tetangganya beli kulkas baru, beli ya. Akhirnya tetangganya bilang yang lain, itu beli tapi lupa. Inilah ya sebab muncul yang memicu ghibah itu adalah iri dan dengki. Maka jauhi perkara iri dan dengki, jangan, itu perkara yang buruk, adab yang buruk dengki. Nah, yang keenam, mengatakan sesuatu yang bersumber dari seorang, lalu dia ingin berlepas darinya. Jadi sangat diucapkan, si fulan itu mengatakan begini, dia ucapkan namanya, atau berlepas darinya. Ini nggak boleh ya. Yang ketujuh, kurang kerjaan. Maksudnya apa di sini? Karena banyaknya waktu kosong dia nganggur, kerjaannya apa? Ngumpi. Ya nggak ada kerjaan dia, nggak ada kegiatan. Yang ada kerjaan, jadi ada kerjaan tapi menunggu. Ada juga, ada banyak usaha kerja online kan bisa dia nunggu. Itu kita ganti bahasanya. Karena banyaknya apa? Kurangnya kegiatan yang positif. Dia ada kerja, nunggu kan. Di sini sebutkan apa? Kurangnya kegiatan positif, gak ada kegiatan dia. Akhirnya apa? Rugi. Masa bapak rugi ya mak. Kalau ibu nongkrong di mana? Di tetangga orang, kalau bapak di mana? Di warung kopi. Oh, bukan rugi.
Ya udah, mau ngopi itu boleh, nggak apa-apa, tapi jangan berhenti. Ngopi boleh, nggak ada masalah ya. Yang ketujuh, nah, sebab mencuri ghibah, usaha mendekatkan diri kepada para pemilik proyek, pekerjaan dan pangkat. Ini jelas ya tujuannya, ya ingin naik pangkat, akhirnya jatuh orang lain. Nah. Berikutnya adalah hal-hal yang sering kali dianggap bukan ghibah, padahal ghibah. Yang pertama, fulan bisa jadi melakukan ghibah. Dan jika ada yang mengingkarinya, dia akan berkata, saya siap mengatakannya di depannya. Jadi katakan, fulan itu bisa jadi melakukan ghibah. Dan jika ada yang mengingkarinya, dia akan berkata, contoh begini ya, si fulan itu begini-begini. Siapa bisa mengingkari dia, kemungkarannya? Dia kata, saya, siapa orangnya? Gitu kan? Siapa orangnya? Dan saya hadapin dia, atau saya katakan ke dia. Tidak apa perkara ghibah. Yang kedua, ucapan seorang di hadapan sekelompok orang ketika menyebutkan tentang seorang lainnya. Aku berlindung kepada Allah dari sifat kurang malu. Contohnya ada bulan itu, nah ada perkara yang dulu, ya disebutkan aku dari berapa dari sifat kurang malunya sebulan itu. Sebutkan namanya, ini nggak boleh ya. Atau mengatakan dia bersalah bulan itu, bersalah ya, semoga maafkan dia. Tapi itu ghibah gitu. Ini banyak orang katakan gitu. Yang ketiga, kata seorang fulan diuji dengan demikian. Ada temannya mungkin lagi beli hutang, atau sebutkan terus fulan kasihan ya, hutangnya. Ini nggak boleh, juga ghibah. Itu ghibah namanya. Orang boleh sebutkan tentang ghibah, itu ghibah. Yang keempat, menganggap enteng dalam menggunjing orang yang melakukan maksiat. Ingat, ya jangan sembarangan. Nah, menganggap enteng menggunjing pelaku maksiat. Nah, ya maka dilihat apa kemaksiatannya. Nah, cukup insyaallah kita tutup kajian dengan doa penutup kafaratul majelis. Subhanallah, jika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.